Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Al-Akmali, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, STAI Darut Tauhid Bandung. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit tentang salah satu fatwa DSN MUI. Yang dimana saya akan membahas tentang telaah fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Nah, bagaimana sih landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan yuridisnya tentang pembiayaan multijasa tersebut? Lalu bagaimana implementasi fatwa ini pada lembaga keuangan syariah? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk kepada landasan-landasan yang tadi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pembiayaan multijasa. Nah, pembiayaan multijasa sendiri ialah fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan yang seringkali berbasis syariah kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan atau umroh dengan jangka waktu cicilan tertentu gitu. Umumnya menggunakan akad ijaroh atau akad kafalah. Contoh, pembiayaan multijasa pendidikan. Semisal orang tua siswa atau mahasiswa mengajukan pembiayaan multijasa kepada bank syariah. Nah, bank syariah akan membantu mengurus pembiayaan pendaftaran masuk sekolah gitu yang harus dibayar kepada lembaga pendidikan. Misal besarnya sebesar 12 juta rupiah. Nah, biaya tersebut langsung ditransfer oleh bank syariah kepada lembaga pendidikan. Atas jasa tersebut, bank syariah mengenakan fee kepada nasabah sebesar nilai tertentu. Itu misalnya di sini 1,5 juta. Nah, apabila nasabah akan mengangsur biaya pendidikan kepada bank syariah selama 1 tahun, maka angsuran yang harus dibayar oleh nasabah ialah sebesar 13.500.000 dibagi 12 bulan atau sebesar 1.125.000 per bulan. Nah, kita masuk kepada landasan filosofisnya. Apa sih landasan filosofis akad pembiayaan multijasa ini? Fatwa ini berpijak pada filsafat muamalah Islam yang menekankan kemaslahatan atau maslahah sebagai tujuan utama hukum. Pokok filosofisnya antara lain yaitu yang pertama prinsip tauhid, yang dimana seluruh ekonomi atau seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian ibadah atau penghambaan kepada Allah, sehingga transaksi jasa harus bebas dari riba, gharar, juga kezoliman. Lalu yang kedua, konsep maqasid syariah atau maksud-maksud syariah. Nah, pembiayaan multijasa ini berfungsi menjaga hifdul mal atau perlindungan harta, hifdun nas, juga hifdul akal. Nah, lalu selanjutnya manfaah sebagai objek ekonomi dalam fikih muamalah. Manfaat jasa tersendiri diakui itu sebagai objek akad atau maqud alai sebagaimana akad ijaroh. Fatwa ini menegaskan legitimasi ekonomi jasa sebagai sumber keuntungan yang halal. Lalu yang keempat, keadilan dan keseimbangan keuntungan lembaga keuangan syariah diperoleh melalui ujroh yang jelas, bukan eksploitasi nasabah melalui bunga. Nah, selanjutnya landasan sosiologisnya apa sih?
Nah, landasan sosiologis fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa ini lahir sebagai respon terhadap realitas sosial. Tuh. Beberapa faktornya yaitu yang pertama, karena meningkatnya kebutuhan jasa masyarakat modern yang membutuhkan pembiayaan jasa seperti pendidikan, kesehatan, perjalanan ibadah, juga jasa profesional. Nah, lalu yang kedua, ketergantungan kepada kredit konvensional sebelum fatwa ini. Jadi sebelum fatwa ini lahir atau sebelum fatwa ini ada, masyarakat banyak yang menggunakan kredit konvensional yang berbasis bunga. Yang sudah jelas bahwa dalam Islam bunga itu haram. Nah, di sini disebutkan bahwa pembiayaan jasa umumnya menggunakan kredit bunga, kartu kredit konvensional yang mengandung unsur riba. Nah, lalu yang ketiga, tuntutan sistem keuangan syariah yang adaptif. Lembaga keuangan syariah dituntut tidak hanya membiayai barang yang biasa disebut dengan murabahah, gitu, tapi juga jasa supaya mampu menjawab kebutuhan real di masyarakat. Nah, lalu yang keempat, literasi dan preferensi keagamaan. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk bertransaksi sesuai syariat Islam. Menuntut hadirnya instrumen pembiayaan jasa yang halal. Adapun landasan yuridisnya, fatwa ini bersumber dari hukum Islam juga hukum positif Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang landasan syariah. Sudah tentu sumber hukumnya ialah Al-Qur'an. Yang pertama gitu. Di sini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. Lalu Quran surat Al-Maidah ayat 1 tentang kewajiban memenuhi akad gitu ya. Ya ayyuhallazina amanu ufu bil uqud. Penuhilah akad-akad itu. Nah, lalu yang kedua sumbernya itu dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini bersabda bahwa berikanlah upah pada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, adapun di dalam kaidah fikih ada kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahah, yang dimana hukum asal pada muamalah atau transaksi ini boleh. Nah, yang keempat, fikih ijarah dan kafalah. Ulama sepakat bahwa manfaat jasa itu boleh menjadi objek akad dengan ujroh yang jelas atau dengan upah yang jelas. Nah, selanjutnya dari landasan yuridis ini terdapat pada hukum positif Indonesia. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lalu yang kedua, Peraturan OJK atau BI terkait produk akad syariah. Yang ketiga, kewenangan DSN MUI sebagai otoritas fatwa ekonomi syariah nasional. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada implementasi fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa ini. Nah, yang pertama, fatwa ini bentuk implementasi fatwa ini di lembaga keuangan syariah. Ini terdapat dalam berbagai produk, antara lain jenis jasa bentuk implementasi pendidikan, pembiayaan biaya kuliah berbasis ijarah, kesehatan, pembiayaan rumah sakit atau operasi, ibadah, pembiayaan umroh dan haji, transportasi, pembiayaan tiket dan layanan perjalanan, administrasi, pengurusan dokumen, gitu, jasa operasional. Nah, adapun skema akad yang digunakan umumnya menggunakan akad ijarah. Itu di mana bank bertindak sebagai penyedia jasa, nasabah membayar ujroh secara angsuran. Lalu yang kedua ada akad kafalah. Bank menjamin pembiayaan jasa kepada pihak ketiga, nasabah membayar fee itu sebagai ujroh kafalah. Lalu yang ketiga
kombinasi akan digunakan secara hati-hati agar tidak terjadi hybrid kontrak yang dilarang. Nah, lalu selanjutnya mekanisme operasi. Yang pertama di mana nasabah itu mengajukan pembiayaan jasa. Lalu lembaga keuangan menilai kelayakan dan keperluan jasa. Nah, selanjutnya akan ditandatangani ijarah atau kafalah. Nah, akad ini akan menggunakan akad ijarah atau menggunakan akad kafalah. Nah, lalu yang keempat, lembaga keuangan membayar penyedia jasa. Nah, yang kelima, nasabah membayar ujroh sesuai kesepakatan di awal. Itu seperti tadi contohnya, ujrohnya itu 1,5 juta gitu, yang dimana 1,5 juta itu harus disepakati gitu, oleh nasabah maupun lembaga keuangan syariah gitu. Nah, lalu selanjutnya tantangan implementasi itu, yang dimana setiap implementasi pasti memiliki tantangannya tersendiri gitu. Nah, di sini dibahas tantangan implementasi fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa ini. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman akad oleh nasabah. Jadi seringkali di masyarakat terjadi bahwa nasabah ini tidak mengetahui gitu akad ijarah itu apa, akad kafalah itu apa. Makanya ya ini sebagai tantangan tersendiri untuk fatwa ini. Nah, lalu yang kedua, potensi penyimpangan akad, yang dimana digarisbawahi bahwa ujroh menyerupai bunga, dimana masyarakat sendiri banyak yang tidak mengetahui bahwa ujroh ini berbeda dengan bunga gitu. Walaupun dalam kenyataannya ya bunga ada tambahannya gitu, kalau konven ada tambahannya, kalau pembiayaan multijasa juga ada penambahannya gitu. Nah, tetapi dalam akad berbeda gitu. Kalau konvensional berbasisnya bunga atau riba gitu, yang dimana kan riba tersendiri kita sudah mengetahui bahwa haram gitu di dalam Islam. Nah, lalu yang ketiga, dominasi murabahah dibanding multijasa gitu, yang dimana seringkali di masyarakat itu tahunya bahwa produk lembaga keuangan syariah ini biasanya murabahah gitu dibanding multijasa gitu. Jadi orang-orang seringkali tidak mengetahui ada produk pembiayaan multijasa ini. Nah, yang keempat, pengawas syariah internal atau dewan pengawas syariah yang belum optimal. Nah, baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan.